ing wong urip puniku ojo nganggo ambek kang tetelu anganggowo rere riri ngati-ati den kawang-wang barang laku kang was kita pandadi awon. Selamat datang di Prayita Lakon, program khusus yang membahas soal sejarah, mitos, misteri, dan legenda. Tadi adalah salah satu bait dari tembang Macapat Gambu dalam Serat Tulangreh Pupuh Tigo, gubahan dari Susunuhan Pakubuwono keempat, Raja Surakarta. Dalam lirik utuhnya, Pakubuwono keempat menyisipkan nasihat-nasihat tentang pribadi seseorang dalam kehidupan. Salah satunya adalah untuk menghindari watak adigang, adigung, dan atiguna. Sebuah peribahasa Jawa yang artinya menyombongkan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian. Ya, walaupun nembang saya mungkin tidak selihai itu, tapi saya ingin menghubungkan lirik tadi dengan topik bahasan kita kali ini. Karena dalam Prayita Lakon kali ini kami akan mengulik watak dari para cawapres di pemilu 2024 berdasarkan wuku dan wetonnya. Di episode Prayita Lakon sebelumnya kami sudah membahas soal watak dari ketiga capres di pemilu 2024. Sedulur Prayita Lakon bisa klik link tautan yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Kami juga sudah membahas apa itu wuku, weton, dan hubungannya dengan syarat paukon. Dan penjelasan itu sesuai penuturan dari Bapak Toto Yasmiran, pengelola Museum Radia Pustaka, sekaligus seorang konsultan paukon. Nah, soal wuku dan weton sudah tercatat sejak lama dalam Serat Paukon, sebuah naskah tentang kalender Jawa. Disebut wuku karena siklusnya dalam 7 hari atau seminggu. Nah, wuku itu jumlahnya ada 30 dan setiap wuku itu mencakup 7 hari. Wuku itu biasanya digambarkan dalam beberapa simbol seperti atribut, pohon, burung, umbul-umbul, dewa, dan lainnya. Sementara weton itu berhubungan dengan hari kelahiran serta pasaran yang mengikutinya. Bisa legi, paing, pon, kliwon, dan wage. Saya Elizabeth Putri, simak sampai habis Prayita Lakon episode Watak Cawapres Pemilu 2024 berdasarkan wuku dan wetonnya. Pertama adalah dari Wakil Calon Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang lahir pada 24 September 1966. Dengan weton, Setuwage bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir tahun 1898, tahun Jumakir simbol Sanjaya. Watak Setuwage itu adalah lakuning lintang, satrio wirang. Nah, lakuning lintang itu adalah sifatnya bisa atau dapat memberikan arah, seperti kompas ya, memberikan arah dan suri teladan ya, bagi siapa saja. Akan tetapi kadang-kadang kecenderungannya itu tidak menetap. Misalnya orang yang berweton Setuwage itu dalam hal pekerjaannya itu tidak tetap. Kemudian tempat tinggal juga dan lain sebagainya. Nah, adapun Poncosudonnya itu satrio wirang. Nah, satrio wirang itu memang secara positifnya luhur budinya, berbudi luhur. Nah, akan tetapi sering mendapatkan malu atau dipermalukan orang lain. Jadi tapi bukan dari diri pribadi sendiri, tapi dari pihak luar, dari eksternal, dari orang lain. Misalnya ada yang iri gitu ya, membuat malu seperti itu, dan bukan dari dalam. Kemudian wuku yang Setuwage ini bukunya Mondosio. Caimin ini bukunya Mondosio. Nah, lambang dewanya itu Bathara Brahma. Bathara Brahma itu keras peranginya,
Kemudian tiada maaf bagi yang salah. Memang salah ya dikatakan salah, nek bener ya bener gitu. Nah ini biasanya jika sudah marah itu sulit dikendalikan, tan kena sinayudan, nah, sulit dikendalikan gitu. Nah, menurut Pak Toto, lambang pohon asam di wuku Caimin itu menggambarkan kalau dirinya itu berhati sejuk dan bisa jadi pengayom untuk orang yang mengalami kesusahan. Lalu, lambang burung patuk bawang disebut oleh Pak Toto sebagai seseorang yang suka bekerja keras dan berwelas asih. Kedua, watak dari calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, yang lahir pada 1 Oktober. Apa watak dari Kemis Legi ini? Yaitu lakuning ngelintang Satrio Wibowo. Nah, lakuning ngelintang itu sifat positifnya memberikan arah ya, dan keteladanan bagi siapa saja. Namun kadang-kadang cenderung tidak menetap dalam hal pekerjaannya, kemudian dalam hal tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Ponco Sudo Satrio Wibowo itu artinya apa? Dihormati orang karena kemuliaan dan keluhurannya, ya. Antuk kawibawan lan kaluhuran seperti itu. Nah, kemudian wukunya ini wuku Sinto. Nah, wuku Sinto itu lambang dewanya Bathara Yama Dipati. Nah, sifatnya itu besar ambisi, kemauannya, kemudian tapi sering mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakkan hati. Lembut budinya, sejuk apa yang dikatakan, biasanya tentram dalam hatinya. Dalam buku Gibran ada lambang burung gagak yang artinya bersifat awet muda, cekatan dalam bekerja, dan peka dengan firasat. Wuku Gibran juga disebut memiliki watak yang bisa mengayomi orang yang mengalami kesusahan karena lambang pohonnya itu adalah pohon kendayaan. Adanya simbol umbul-umbul yang dipikul dewa juga menandakan bahwa wuku ini gemar memperlihatkan keberaniannya. Oke, terakhir adalah watak dari calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, yang lahir pada 13 Mei 1967. Mahfud lahir tepat pada Senin Pon 12 Syawal 1888 tahun Windu Sangoro. Watak Senin Pon itu adalah aras tuding sumur sinobo. Nah, aras tuding itu artinya sering ditunjuk dalam hal-hal yang positif yang bisa menjadi peluang atau kesempatan bagi dirinya. Misalnya dalam suatu organisasi biasanya ditempatkan atau dia itu berpeluang menduduki tempat-tempat yang penting di situ. Kemudian terkadang juga bisa terkena tudingan. Nah, ini tapi hanya yang jarang sekali yang hal yang negatif, tapi kebanyakan hal-hal yang tertuding ke dalam hal yang positif. Kemudian Ponco Sudo ini sumur sinobo. Nah, ini bermakna apa? Dadi pangungsening kapinteran atau menjadi tempat bertanya karena kepandaiannya, karena berwawasan yang luas, sehingga sering dicari orang karena petuah-petuahnya, kemudian karena nasihat-nasihatnya, serta mungkin karena banyak pengetahuannya. Nah, itu watak menurut hari kelahiran, yaitu di hari Senin Pon. Kemudian watak menurut wuku, ini namanya wuku Gumbreg. Nah, lambang dewanya itu Bathara Cakra.
Nah, Bathara Cakra itu punya watak jika berbicara ya langsung tidak diulang-ulang dan biasanya tepat. Kemudian ikhlas tanpa ditutup-tutupi. Adapun simbol pohon beringin menandakan buku Mahfudz ini memiliki arti bahwa orang-orang itu mudah cenderung tertarik dan bersimpati pada Mahfudz. Nah, kalau simbol piti alas atau ayam hutan yang kerap jadi peliharaan orang-orang besar menandakan bahwa wuku Mahfudz itu biasanya dipercaya dalam pekerjaannya, kemudian memiliki pengaruh besar dan mendapatkan pengakuan dari pengabdiannya. Baik, lengkap sudah pembacaan watak sesuai weton dan wuku dari ketiga paslon yang akan berduel dalam Pesta Demokrasi 2024. Tak ada gading yang tak retak. Baik Caimin, Gibran maupun Mahfud MD ketiganya memiliki kelebihan dan kurangnya masing-masing. Pun juga dengan Anies, kemudian Prabowo dan juga Ganjar Pranowo. Sedulur Prayita Lakon bebas untuk menyikapi pembacaan watak sesuai weton dan wuku ini. Dan banyak pula hal lain yang bisa digunakan sebagai tolok ukur untuk sedulur dalam menetapkan pilihan pada Pesta Demokrasi 2024. Tetap kawal pemilu 2024 dalam suasana damai, bebas pertikaian, dan kondusif.